Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan Bapak Andrian. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan mengenai bilangan kuantum spin, persamaan gelombang lengkap, dan energi orbital atom, di mana kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama ada Afifatul Aziza dengan NPM 39, kemudian Anissa Purnama Putri Hermawan dengan NPM 37, saya sendiri Atifa Azahra dengan NPM 65, kemudian Bintang Maulana dengan NPM 17, dan Ega Dwi Anggraini dengan NPM 55. Kemudian di sini ada topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama ada momentum spin dan persamaan gelombang lengkap, yang kedua ada prinsip larangan Pauli, dan yang ketiga ada orbital atom dan energinya. Baiklah, untuk topik yang pertama mengenai momentum spin dan persamaan gelombang lengkap. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai asal-usul dari momentum sudut spin. Jadi kita flashback dahulu, di mana di sini untuk asal-usul spin itu terdapat dari dua percobaan ya. Percobaan pertama yaitu percobaan emisi hasil radiasi unsur sodium atau natrium. Jadi di sini ada emisi dari unsur sodium, kemudian dilewatkan dalam slit, dan kemudian dilewatkan ke dalam suatu prisma, dan ternyata muncul ada namanya garis kuning, hasil emisi radiasi dari nyala unsur natrium, di mana garis kuning ini, spektrum ini disebut dengan D-line. Nah, jika kita amati, dengan lebih teliti, ternyata garis kuning ini terpisah menjadi dua garis yang berdekatan, dan di mana ini mengindikasikan terdapat dua keadaan kuantum. Padahal kalau kita tahu ya, unsur natrium itu kan memiliki konfigurasi elektron Ne10 3s1 ya. Padahal hanya memiliki satu elektron valensi, tapi terdapat dua garis. Nah, dua garis ini ternyata menandakan bahwa dalam satu elektron itu ternyata terdapat dua keadaan kuantum. Kemudian yang kedua, yaitu percobaan dari Stern-Gerlach, itu menunjukkan bahwa partikel itu memiliki momentum sudut intrinsik dengan nilai terkuantisasi. Jadi di sini, emisi dari atom, suatu atom itu dilewatkan dalam medan magnet, dan ternyata akan ada yang bergerak ke arah atas dan yang bergerak ke arah bawah. Jadi seperti ini untuk visualisasinya. Ini ilustrasi percobaannya ya. Jadi tergantung dari arah orientasi dari benda dengan sifat magnet yang kita lewatkan ya. Jadi kalau misalnya N ke arah atas ini, itu maka kalau dia dilewatkan di antara dua ruang ini dia akan naik ke atas. Tapi kalau misalkan dia orientasinya itu horizontal, jadi tidak menunjukkan utara selatan, itu dia akan di tengah. Terus kalau dia dibalik, dia ke atas. Nah kalau kita putar vektor itu ya, vektor medan magnetnya ya, itu nanti kita lihat dia bisa ada di mana, di sepanjang sebut vertikal tersebut. Nah tapi kasusnya kalau misalkan ini adalah atom, terus kita lewatkan, atom Ag di sini, atom perak ya, kalau kita lewatkan di dua celah itu, dia hanya menuju ke dua arah, atas atau bawah, itu aja. Jadi nggak ada yang tengah. Nah, jadi hal seperti ini itu menunjukkan bahwa ada momentum intrinsik ya, yang nilainya itu cuma dua, yaitu ke atas atau ke bawah. Satunya itu menunjukkan ke arah atas, satunya lagi menunjukkan ke arah bawah. Nah, momentum sudut intrinsik ini yang kemudian kita namai dengan spin. Nah, jadi sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai momentum sudut yang terkait dengan gerak elektron yang dilihat dari arah inti ya. Jadi di sini semisal ada elektron yang bergerak, kemudian ini dengan inti atomnya itu jarak dari inti atom ke elektron itu sebesar R, dan elektron yang bergerak ini memiliki momentum P, maka dia itu akan memiliki momentum sudut sebesar L. Di mana momentum sudut L ini itu dapat dengan rumus Lz sama dengan M dikali H coret. Atau momentum sudut yang melekat pada pergerakan elektron ini apabila dilihat dari inti, itu terkuantisasi menurut bilangan kuantum M, yaitu Lz sama dengan M dikali H coret, di mana M memiliki nilai dari min L, kemudian 0 sampai plus L. Nah, kemudian nilai momentum sudut akibat pergerakan elektron kuadrat ini itu terkuantisasi menurut bilangan kuantum L, yaitu sama dengan L dikali L plus 1 dikali H coret kuadrat, di mana nilai L ini dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, momentum sudut yang melekat pada pergerakan elektron ini apabila dilihat dari inti, itu tidak cukup untuk menjelaskan fenomena magnet pada eksperimen dari Stern-Gerlach yang tadi. Oleh karena itu, diusulkanlah suatu momentum sudut intrinsik yang melekat pada elektron yang kita sebut dengan spin ya. Jadi pada prinsipnya, spin itu sebenarnya merupakan efek relativistik. Jadi kita itu tidak bisa berharap bahwa kita bisa menganalogikan spin dengan pergerakan elektron.
upaya untuk menggambarkan spin sebagai elektron yang berotasi pada porosnya, itu sebetulnya hanya ilustrasi kasar yang lebih cocok untuk anak SMA. Tapi pada prinsipnya, tidak ada bukti yang konkret bahwa ada ruang di dalam elektron atau elektron dalam partikel gitu ya, yang bergerak sehingga menimbulkan suatu momentum intrinsik spin tersebut gitu. Jadi momentum sudut spin ini sebetulnya adalah momentum intrinsik. Kemudian, kita akan membicarakan spin itu lebih ke arah simbolik ya, karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang bergerak di dalam elektron sehingga menimbulkan momentum sudut spin atau momentum sudut intrinsik tersebut. Nah, momentum sudut LZ dan L kuadrat itu atau momentum yang melekat pada pergerakan elektron, ini disebut sebagai momentum sudut orbital. Kemudian, untuk menjelaskan momentum sudut intrinsik atau momentum sudut spin, itu kita analogikan, jadi dia itu juga berupa vektor, dan pada zoom Z itu nilainya terkuantisasi juga. Jadi, nilainya itu, bentuknya itu akan mirip dengan momentum sudut orbital ini. Jadi, seperti ini, SZ sama dengan MS dikali H coret, kemudian untuk S kuadrat, itu terkuantisasi menurut bilangan kuantum S, yaitu sama dengan S kuadrat sama dengan S dikali S plus 1 dikali H coret kuadrat. Nah, kita lihat ya bahwa bentuknya ini persis sekali dengan momentum sudut orbital. Nah, di mana nilai S kuadrat itu terkuantisasi menurut bilangan kuantum spin yang besarnya adalah 0, setengah, 1, 1,5, dan seterusnya. Dan untuk nilai MS atau momentum spinnya itu dari min S dan plus S. Begitu. Jadi ini merupakan vektor momentum sudut spin, di mana vektornya itu bisa dipecah menjadi komponen SZ, SX, dan SY ya. Tapi di sini kita hanya menggunakan satu saja, yaitu SZ. Jadi kita ke persamaan gelombang dahulu ya. Jadi di sini pada awalnya itu kan kita sudah punya fungsi gelombang ya, yaitu C untuk bilangan kuantum N, L, dan M dengan komponen R, theta, dan C. Itu kita memiliki komponen fungsi gelombang R dengan dalamnya itu R, kemudian S dengan dalamnya theta, dan T dengan operator dalamnya itu C, itu disebut sebagai orbital spasial, karena ini berbicara tentang ruang di sini. Namun, fungsi gelombang ini sebetulnya belum lengkap ya. Karena kita kan sudah meninjau tadi dari arah momentum intrinsik atau momentum spinnya. Jadi, untuk fungsi gelombang lengkapnya, yaitu C untuk N, L, M, dan MS, kemudian untuk komponen R, theta, C, dan omega, itu adalah R dengan bagian dalamnya R, kemudian S, theta, T, C, dan ini diwakilkan dengan U, di mana bagian dalamnya adalah omega. Apa itu U dan apa itu omega itu kita tidak tahu, karena itu hanya sebuah simbol ya. Nah, untuk elektron, proton, dan neutron, itu berdasarkan eksperimen, itu ternyata ya, hanya memiliki nilai spin itu sebesar setengah. Ini di sini, ternyata berdasarkan eksperimen itu hanya memiliki momentum spin sebesar setengah. Nah, oleh karena nilai spinnya itu hanya setengah, maka nilai MS ini hanya bisa min setengah dan plus setengah. Untuk vektornya, ini kan kita bisa memecahnya menjadi komponen SX, SY, dan SZ. Namun kita hanya meninjau dari komponen SZ-nya saja, di mana jika MS-nya itu sama dengan positif setengah, maka SZ-nya itu sama dengan setengah dari H coret. Kan tadi kan rumusnya SZ sama dengan MS dikali H coret. Nah, sedangkan untuk momentum spin-nya itu jika sama dengan min setengah, maka SZ-nya sama dengan min setengah H coret. Nah, kemudian untuk S kuadrat atau besarnya vektor ini, panjangnya vektor S ini, itu sama dengan setengah dikali setengah ditambah 1 dikali H coret kuadrat. Nah, didapatkanlah nilai S kuadrat ini sama dengan akar dari 3/4 H coret. Jadi, baik itu nantinya
jika ini panjang dari vektor ini, itu baik arah ke atas maupun arah ke bawah, itu sama-sama panjangnya adalah sebesar akar 3/4 H coret. Jika fungsi U ini, itu tadi kita bawa ke operator, yaitu ada operator S kuadrat dan ada operator EZ, itu maka kita dapatkan untuk S kuadrat U sama dengan operator S kuadrat U itu sama dengan S kuadrat U, dan operator SZ sama kali U sama dengan SZU. Di mana besarnya ini, S kuadrat ini tidak lain adalah ini, S kuadrat sama dengan S dikali S plus 1 dikali H coret kuadrat, dan besarnya EZ adalah MS dikali H coret. Nah, untuk momentum spin sama dengan positif setengah, maka U itu disebut dengan alfa. Sementara untuk momentum spin sama dengan min setengah, maka U omega itu sama dengan beta. Jadi untuk yang ke atas ini bisa disebut alfa, dan yang ke bawah ini bisa disebut yaitu spin alfa dan spin beta. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu larangan Pauli akan dijelaskan oleh Ega Dwi Anggraini. Ya, kita akan membahas mengenai larangan pengecualian dari Pauli, di mana prinsip pengecualian dari Pauli ini dia menyatakan bahwa tidak lebih dari 2 elektron itu dapat menempati orbital tertentu, dan apabila 2 elektron menempati satu orbital, maka spinnya itu harus berpasangan. Nah, elektron dengan pasangan spin itu dilambangkan dengan 2 panah, di mana yang satu berhadap ke atas dan yang satu yang menghadap ke bawah. Nah, memiliki momentum sudut spin bersih 0 karena spin satu elektron itu dibatalkan oleh spin lainnya. Nah, kemudian untuk contohnya kita memiliki lithium, di mana lithium ini memiliki nomor atom 3, di mana dia ini memiliki 3 elektron. Nah, 2 elektron pertama itu menempati orbital 1s yang ditarik lebih dekat daripada di He dan di sekitar inti yang lebih bermuatan. Nah, akan tetapi elektron yang ketiga itu tidak bergabung dengan 2 elektron yang pertama dalam orbital 1s. Nah, mengapa sih itu terjadi? Kita bisa lihat penjelasannya berikut ini. Oke, jadi kita tahu ya bahwa secara khusus satu elektron itu memiliki nilai magnetik plus setengah dan yang lainnya itu adalah minus setengah, di mana mereka ini berorientasi pada masing-masing kerucut sehingga membentuk satu putaran yang dihasilkan nilai 0. Kita bisa lihat pada gambar di samping ini bahwa untuk yang bagian atas itu adalah nilai magnetik yang bernilai plus setengah dan yang bawah itu adalah minus setengah. Nah, kemudian kita kenal dengan prinsip larangan Pauli tadi ya. Nah, prinsip ini itu berlaku pada setiap pasangan partikel fermion identik atau partikel dengan putaran setengah integral, di mana itu berlaku pada proton, neutron, inti 13 di mana semuanya di antaranya itu memiliki spin setengah, dan inti 35Cl yang memiliki spin 3/2. Oke, jadi ternyata ini tuh tidak berlaku pada partikel boson identik atau partikel dengan spin integral yang meliputi foton spin 1, inti 12C spin 0. Nah, jadi apabila 2 partikel fermion yang menempati keadaan yang sama, maka akan ada 2 baris dalam matriks Slater yang memiliki nilai yang sama. Nah, matriks Slater contohnya seperti ini. Nah, apabila sebuah matriks memiliki 2 baris yang sama, maka determinannya itu akan sama. Dan karena determinannya sama, itu hasilnya itu sama dengan 0. Jadi artinya gelombangnya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, 2 atau lebih fermion itu tidak dapat menempati keadaan yang sama. Nah, dari situlah tercetuslah prinsip pengecualian dari Pauli yang memiliki pernyataan umum bahwa ketika label dari 2 fermion identik itu dipertukarkan seperti ini, maka fungsi gelombang totalnya itu akan berubah tanda menjadi determinan awal itu sama dengan minus determinan awal. Nah, namun jika label dari kedua boson identik itu dipertukarkan, maka fungsi gelombang totalnya itu akan tetap mempertahankan tanda yang sama. Nah, oleh karena itu, itulah sebabnya kenapa lithium dengan nomor atom 3, itu elektron ketiganya tidak dapat memasuki orbital 1s, karena orbital tersebut sudah penuh, sehingga harus diisi pada orbital lebih luarnya lagi. Baik, mungkin itulah penjelasan mengenai larangan Pauli. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Selanjutnya yakni orbital atom dan energinya. Orbital atom adalah fungsi gelombang satu elektron untuk elektron dalam atom. Setiap orbital atom hidrogen didefinisikan oleh 3 bilangan kuantum yang ditunjukkan dengan N, L, dan M. Ketika sebuah elektron dijelaskan oleh salah satu fungsi gelombang ini, kita katakan bahwa elektron itu menempati orbital itu. Kita dapat melanjutkan dengan mengatakan bahwa elektron berada dalam keadaan
N, L, dan M. Misalnya sebuah elektron yang dijelaskan oleh fungsi gelombang 0 dan dalam keadaan 1, 0, 0 dikatakan menempati orbital dengan N sama dengan 1, L sama dengan 0, dan M sama dengan 0. Selanjutnya yakni spesifikasi orbital. Bilangan kuantum N disebut dengan bilangan kuantum utama. Itu dapat mengambil nilai dari N sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya dan menentukan energi elektron. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum N memiliki energi yang diberikan oleh persamaan 9.9. En sama dengan min Z kuadrat mu E pangkat 4 dibagi 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat H coret kuadrat N kuadrat. Dua bilangan kuantum lainnya, L dan ML, berasal dari solusi sudut dan menentukan momentum sudut elektron di sekitar inti. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum L memiliki momentum sudut besarnya 1 ditambah 1 pangkat setengah H coret dengan L sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N min L. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum ML memiliki komponen Z dengan momentum sudut ML H coret dengan M sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, sampai dengan plus minus L. Perhatikan bagaimana nilai bilangan kuantum utama N mengontrol nilai maksimum dari L dan L mengontrol kisaran nilai dari ML. Untuk mendefinisikan keadaan elektron dalam atom hidrogen secara lengkap, kita perlu menentukan tidak hanya orbital yang ditempati tetapi juga keadaan spinnya. Kita memiliki di bagian 8.8 bahwa sebuah elektron memiliki momentum sudut intrinsik yang dijelaskan oleh dua bilangan kuantum S dan M atau analog dari L dan ML. Nilai S ditetapkan pada setengah atau untuk sebuah elektron. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ya pada tahap ini, namun M dapat berupa plus setengah atau min setengah. Dan untuk menentukan keadaan elektron dalam atom hidrogen, kita perlu menentukan mana dari nilai-nilai ini yang menggambarkannya. Oleh karena itu, untuk menentukan keadaan elektron dalam atom hidrogen, kita perlu memberikan nilai 4 bilangan kuantum, yakni N, L, ML, dan MS. Selanjutnya yakni tingkat energi. Nah, tingkat energi ini diprediksi oleh persamaan 9.9 yang digambarkan pada gambar 9.5. Energi dan juga pemisahan tingkat tetangga sebanding dengan Z kuadrat, sehingga tingkat 4 kali lebih lebar dan keadaan dasar energi 4 kali lebih lama di HE positif sama dengan Z sama dengan 2 daripada di H Z sama dengan 1. Semua energi yang diberikan oleh persamaan 9.9 ialah negatif. Mereka mengacu pada keadaan terikat atom, di mana energi atom lebih rendah daripada elektron stasionernya dan inti yang terpisah tak terhingga atau yang sesuai dengan nol dari energi. Ada juga solusi persamaan Schrödinger dengan energi positif. Solusi ini sesuai dengan keadaan elektron yang tidak terikat, keadaan di mana elektron dinaikkan ketika elektron dikeluarkan dari atom oleh tumbukan berenergi tinggi atau foton. Energi elektron yang tidak terikat, tidak terkuantisasi, dan membantu keadaan kontinu atom. Persamaan 9.9 konsisten dengan hasil spektroskopi yang diringkas oleh persamaan 9.1 dan kita dapat mengidentifikasinya konstanta Rydberg untuk hidrogen Z sama dengan 1 ialah sebagai berikut. HCr dari hidrogen sama dengan mu He pangkat 4 dibagi 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat H coret kuadrat, di mana mu H adalah massa tereduksi untuk hidrogen. Konstanta Rydberg itu sendiri R tak hingga adalah didefinisikan oleh ekspresi yang sama kecuali untuk penggantian mu H dengan massa pada elektron Me sesuai dengan inti massa tak terbatas. Maka menjadi R hidrogen sama dengan mu H per Me dikali R tak hingga. Maka R tak hingga sama dengan Me E pangkat 4 dibagi 8 epsilon 0 kuadrat H pangkat 3 C. Penyisipan nilai konstanta fundamental ke dalam ekspresi untuk RH memberikan kesepakatan yang hampir tepat dengan nilai eksperimen. Satu-satunya perbedaan yang muncul dari pengabaian koreksi relativistik adalah istilah sederhana peningkatan massa dengan kecepatan yang diabaikan oleh persamaan Schrödinger non-relativistik. Dapat dilihat pada gambar itu. Gambar ini menunjukkan tingkat energi hidrogen atom. Nilainya relatif terhadap elektron stasioner yang terpisah tak terhingga.
dan sebuah proton. Selanjutnya yakni energi ionisasi. Energi ionisasi ini dilambangkan dengan I. Suatu unsur adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari keadaan dasar. Nah, keadaan energi terendah dari salah satu atom dalam fase gas, karena keadaan dasar hidrogen adalah keadaan dengan N sama dengan 1 dengan energi E sama dengan min HCRH, dan atom terionisasi ketika elektron telah tereksitasi ke tingkat yang sesuai dengan N sama dengan, atau dapat kita lihat pada gambar 9.5, energi yang harus disediakan adalah I sama dengan HCRH. Nilai I adalah 2,179 Al, di mana A untuk ato adalah awalan yang menunjukkan 10 pangkat negatif 18, yang berhubungan dengan 13,60 epi. Nah, dengan catatan tentang energi ionisasi praktik yang baik kadang-kadang disebut sebagai potensial ionisasi. Itu tidak benar, tetapi tidak jarang jika istilah yang digunakan sama sekali itu harus menunjukkan perbedaan potensial melalui mana elektron harus dipindahkan agar energi potensialnya berubah dengan jumlah yang sama dengan energi ionisasi dan dilaporkan dalam volt. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yakni kulit dan subkulit. Nah, semua orbital dengan nilai N tertentu membentuk kulit tunggal pada atom. Nah, pada atom hidrogenik, semua orbital dengan N tertentu yang termasuk di dalam kulit yang sama mempunyai energi yang sama pula. Nah, sudah umum menyebutkan kulit yang berurutan dengan huruf-huruf N sama dengan 1 itu K, N sama dengan 2 itu L, N sama dengan 3 itu M, N sama dengan 4 itu N, dan seterusnya. Jadi, semua orbital kulit dengan N sama dengan 2 itu membentuk kulit L atom orbital dengan N yang sama, tetapi berbeda nilai L-nya. Nah, membentuk subkulit dari kulit tersebut. Nah, subkulit ini biasanya dinyatakan dengan huruf-huruf S, P, dan seterusnya, dengan L sama dengan 0 itu S, L sama dengan 1P, L sama dengan 2D, L sama dengan 3F, dan L sama dengan 4G, dan seterusnya. Nah, huruf-huruf itu kemudian berurutan secara alfabet. Jadi, subkulit dengan L sama dengan 1 dari kulit dengan N sama dengan 3 itu disebut subkulit 3P, dan ketiga orbitalnya disebut orbital 3P. Nah, elektron yang menempati satu dari orbital 3P disebut dengan elektron 3P. Nah, karena L dapat berjarak dari 0 sampai N-1, maka terdapat N subkulit dari kulit dengan bilangan kuantum utama N. Jadi, jika N sama dengan 1, hanya ada satu subkulit dengan L sama dengan 0. Jika N sama dengan 2, terdapat dua subkulit, yaitu subkulit 2S dengan L-nya itu sama dengan 0, dan subkulit 2P dengan L-nya sama dengan 1. Nah, jika N sama dengan 1, hanya ada satu orbital dengan L sama dengan 0 dan M1 sama dengan 0. Jika N2, terdapat 4 orbital, satu di dalam subkulit S dengan L sama dengan 0 dan M1 sama dengan 0, dan 3 di dalam subkulit L sama dengan 1 dengan M1 sama dengan 0. Jika N3, terdapat 9 orbital, 1 dengan L sama dengan 0, 3 dengan L sama dengan 1, dan 5 dengan L sama dengan 2. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan pada gambar yang tertera pada layar. Jadi, secara umum, jumlah orbital di dalam kulit dengan bilangan kuantum utama N adalah N pangkat 2. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni orbital S. Orbital yang berhubungan dengan keadaan dasar, atau di mana elektronnya ini paling kuat mengelilingi inti, adalah orbital dengan N sama dengan 1. Nah, dari tabel 13.1, kita dapat menulis untuk Z sama dengan 1. C sama dengan 1 per Pi A0 pangkat 3 dipangkatkan setengah. Dikali E pangkat min R per A0. Nah, karena fungsi gelombang ini tidak bergantung pada sudut, maka nilainya sama pada semua titik, dengan jari-jarinya tetap. Jadi, orbital 1S bersifat simetri bola. Nah, walaupun demikian, bergantung pada jarak dari inti. Dan amplitudonya ini berkurang secara eksponensial dari nilai maksimumnya. 1 per Pi A0 pangkat 3 pangkat setengah. Pada inti atau pada R sama dengan 0. Nah, dengan demikian, titik paling mudah tempat ditemukannya elektron adalah pada inti itu sendiri. Nah, kita dapat memahami mengapa fungsi gelombang dengan energi terendah itu berkurang sesuai dengan jaraknya pada laju tertentu dengan memikirkan tentang kontribusi energi, potensial, dan kinetik terhadap energi total atom. Nah, maka
makin dekat elektron pada inti secara rata-rata, energi potensial rata-ratanya makin rendah. Nah, ada kesan bahwa energi potensial terendah ini dapat diperoleh dari fungsi gelombang berpuncak tajam yang mempunyai amplitudo besar pada inti dan amplitudo 0 di tempat lain. Namun demikian, ini mengakibatkan tingginya energi kinetik karena fungsi gelombang tersebut mempunyai lengkungan yang sangat tajam di dekat inti dan lengkungan yang tinggi itu sepadan dengan energi kinetik tinggi. Nah, bisa dilihat pada gambar 18.7 bagian A, orbital yang berkurva tajam tetapi terlokalisasi mempunyai energi kinetik rata-rata tinggi, tetapi energi potensialnya rendah. Nah, elektron akan mempunyai energi kinetik sangat rendah jika fungsi gelombangnya hanya mempunyai sedikit lengkungan. Nah, dapat dilihat pada gambar 18.7 bagian B. Jadi energi kinetik rata-rata rendah, tetapi energi potensialnya tidak diinginkan. Nah, walaupun demikian, fungsi gelombang seperti ini menjalar sampai jarak yang jauh dari inti dan energi potensial rata-rata elektronnya itu menjadi kurang negatif. Nah, keadaan dasar yang sebenarnya merupakan kompromi di antara kedua ekstrim ini. Nah, lihat gambar 13.7 bagian C, kompromi antara energi kinetik dengan energi potensial sedang yang diinginkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni fungsi distribusi jari-jari. Nah, melalui si kuadrat, fungsi gelombang menunjukkan peluang menemukannya elektron di sembarang daerah. Nah, sekarang pikirkanlah peluang menemukan elektron di manapun pada kulit berbentuk bola dengan ketebalan dr pada jari-jari R. Nah, volume peka dari jarum sekarang merupakan volume kulit. Nah, bisa dilihat pada gambar 13.10 untuk fungsi radialnya. P menyatakan peluang ditemukannya elektron dimanapun, nah di dalam kulit dengan jari-jari R. Nah, merupakan nilai maksimum jika R-nya itu sama dengan jari-jari bor atau A0 yaitu 4 dr. Peluang ditemukannya elektron pada kulit ini merupakan kepekatan peluang pada jari-jari R dikalikan dengan volume jarum si kuadrat kali 4V R kuadrat dengan dr sama dengan PdR dengan P sama dengan 4pi R kuadrat si kuadrat. Nah, untuk fungsi distribusi radial P adalah kepekatan peluang yang berarti bahwa jika P itu dikalikan dengan dr maka akan menghasilkan peluang menemukannya elektron dimanapun di dalam kulit dengan ketebalan dr pada jari-jari R. Nah, untuk orbital 1s, si kuadrat sebanding dengan R kuadrat kali E pangkat min 2 R per A0. Karena R kuadrat bertambah akibat pertambahan jari-jari dan si kuadrat berkurang. P pada inti bernilai 0 karena R kuadratnya sama dengan 0. Juga pada tak terhingga karena eksponensialnya 0 dan melalui sebuah nilai maksimum pada jari-jari pertengahan. Nah, bisa dilihat pada gambar 13.10, maksimum dari P menandakan jari-jarinya itu berbeda dengan titik yang paling mungkin tempat elektron itu ditemukan. Dan untuk orbital 1s, hal ini terjadi pada R sama dengan D0 yaitu jari-jari bor. Nah, jika kita melakukan perhitungan yang sama untuk fungsi distribusi radial orbital 2s dengan membentuk 4V R kuadrat si kuadrat, akan kita temukan bahwa jari-jari yang paling mungkin tempat elektron ditemukan adalah 5,2 A0 atau sama dengan 275 pikometer yang menggambarkan pemuaian atom pada saat energinya itu bertambah. Grafik berikut merupakan grafik kebolehjadian ditemukannya elektron pada orbital 1s dan 2s. Di sebelah kiri itu dia orbital 1s dan sebelah kanan itu orbital 2s. Nah, garis putus-putus ini merupakan representasi dari R2, sedangkan garis tegas atau yang tidak putus-putus merupakan representasi dari R. Nah, kita ketahui bahwa di situ ada sumbu X ini sama dengan 0 dan Y ini sama dengan 0. Itu menunjukkan inti atomnya. Nah, untuk orbital 1s dapat kita lihat bahwa rapat probabilitasnya itu berkisar antara 0 sampai 5 A0 atau jaraknya itu 0 sampai 5 A0 dari inti atom.
Nah, untuk nilai A0 itu sebesar 0,52 Armstrong. 1 Armstrong ini sama dengan 10 pangkat min 10. Nah, sedangkan untuk yang orbital 2S, rapat probabilitasnya itu berkisar dari 0 sampai 15 A0. Sehingga dari segi jaraknya itu diketahui lebih besar daripada orbital 1S karena bilangan kuantum utamanya pun berbeda. Bilangan kuantum utama ini menggambarkan ukuran orbitalnya, sehingga karena ukuran orbital S1, 1S dan 2S ini berbeda, sehingga rapat probabilitasnya pun berbeda.